Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya adik-adik. Baiklah, materi minggu ini kakak akan menjelaskan tentang bangunan-bangunan dasar. Yang pertama yaitu ada persegi. Ada yang tahu? Ya, yang ini, yang kakak tunjuk ini ya. Ini adalah persegi. Persegi merupakan suatu bangunan dasar dua dimensi yang terbentuk oleh 4 buah rusuk dengan memiliki ukuran sama panjang serta memiliki 4 buah sudut siku-siku. Persegi juga bisa kita sebut sebagai bangunan dasar yang mempunyai sisi sama panjang serta sudut yang sama besar. Sifat persegi yaitu yang pertama ada seluruh sisinya memiliki ukuran panjang yang sama serta seluruh sisinya berhadapan sejajar. Yang kedua itu sifatnya persegi, masing-masing sudut yang dimilikinya adalah sudut siku-siku. Sifat persegi yang ketiga yaitu memiliki dua diagonal dengan ukuran panjang yang sama besar serta berpotongan di tengah-tengah dan membentuk sudut siku-siku. Sifat persegi yang keempat itu pada masing-masing sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonalnya. Yang kelima itu ada 4 buah sumbu simetri. Bisa kita contohkan pada benda-benda di sekitar kita itu. Yang persegi merupakan keramik atau ubin lantai. Kita lihat di rumah ada. Di televisi kita temui juga persegi. Di plafon Ethernet atap itu juga bisa kita temui persegi. Yang kedua yaitu persegi panjang. Ada yang tahu yang mana persegi panjang? Yang kakak tunjuk ya, ini adalah persegi panjang. Persegi panjang merupakan suatu bangunan dasar dua dimensi yang terbentuk oleh dua pasang rusuk yang panjang serta sejajar dan memiliki 4 buah sudut siku-siku. Sifat bangunan datar persegi panjang yang pertama yaitu sifatnya masing-masing sisinya yang berhadapan memiliki ukuran sama panjang dan juga sejajar. Yang kedua, seluruh sudutnya merupakan sudut siku-siku. Sifat yang ketiga, bangunan datar persegi panjang mempunyai 2 buah diagonal yang sama panjang serta saling berpotongan di titik pusat bangunan persegi panjang. Titik tersebut adalah membagi dua bagian diagonal dengan ukuran sama panjang. Sifat bangunan datar persegi panjang yang keempat yaitu mempunyai 2 buah sumbu simetri, yakni sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Dapat kita cari di sekitar kita yang membentuk persegi panjang yaitu ada buku, ada almari, meja, jendela, dan pintu. Itu merupakan persegi panjang. Yang ketiga kita masuk jajar genjang. Yang ini ya yang kakak tunjuk. Jajar genjang merupakan suatu bangunan datar dua dimensi yang dibentuk atas 2 buah pasang rusuk yang dimana pada masing-masing memiliki ukuran sama panjang serta sejajar dengan sepasangannya. Kemudian, jajar genjang memiliki 2 pasang sudut siku-siku yang dimana pada masing-masing sudutnya sama besar dengan sudut di depannya. Sifat-sifat bangunan datar jajar genjang yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sifat pada jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Jadi, jajar genjang tidak memiliki simetri lipat ya. Yang kedua ada jajar genjang memiliki sifat putar tingkat 2. Sifat yang ketiga yaitu sudut jajar genjang yang berhadapan memiliki ukuran yang sama besar. Jadi sudut yang berhadapan itu sama besar ya. Yang sifat keempat jajar genjang itu memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Yang kelima, diagonal yang dimiliki jajar genjang memiliki panjang yang tidak sama. Yang keenam,
Sejajar genjang memiliki dua pasang sisi yang sejajar serta sama panjang. Dan sifat yang ketujuh sejajar genjang adalah memiliki dua buah sudut tumpul dan sudut lancip. Sejajar genjang bisa kita temui di sekitar kita juga, itu contohnya penghapus yang bisa kita gunakan, dan corak pada keramik, dan sejajar genjang ada juga pada atap rumah. Yang selanjutnya itu trapesium. Ada yang tahu? Ya, benar. Yang ini ada trapesium. Yang kakak tunjuk ya. Trapesium merupakan suatu bangunan datar dua dimensi yang dibentuk dari 4 buah rusuk yang dua buahnya diantaranya merupakan saling sejajar namun panjangnya tidak sama. Tetapi terdapat juga trapesium yang rusuk ketiganya merupakan tegak lurus pada rusuk sejajar yang bisa dikenal dengan sebutan trapesium siku-siku. Sifat bangunan datar trapesium ada 5 buah. Yang pertama yaitu trapesium adalah bangunan datar dengan 4 sisi. Yang kedua memiliki 2 sisi sejajar yang tidak sama panjang. Yang ketiga, trapesium juga memiliki 4 buah titik sudut. Dan tahu yang mana 4 titik sudutnya? Yang ini ya, yang kakak lingkar ini adalah 4 sudutnya. Yang keempat, sifat trapesium minimal pada bangunan datar trapesium memiliki 1 sudut tumpul. Yang kelima itu memiliki 1 simetri putar. Trapesium juga bisa kita temui di sekitar kita. Contohnya ada pada tas wanita, dan ada pada meja dan atap rumah. Selanjutnya yaitu layang-layang. Ya, yang ini merupakan bangunan datar layang-layang yang kakak tunjuk ya. Layang-layang merupakan suatu bangunan datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah segitiga sama kaki serta berbentuk segi 4 di mana memiliki alas yang berhimpitan dan berbentuk menjadi suatu layang-layang. Ada juga sifat bangunan datar layang-layang ini ada 7 buah. Yang pertama itu layang-layang adalah suatu bangunan datar dengan 4 sisi. Yang kedua sifatnya yaitu memiliki 2 pasang sisi yang berbentuk sudut yang berbeda. Pasang 1 merupakan sisi A dan B membentuk sudut ABC, dan pasangan 2 merupakan sisi C dan D membentuk sudut ADC. Yang ketiga memiliki sepasang sudut yang saling menghadapkan dengan besar ukuran yang sama, sudut BAD serta sudut BCD saling berhadapan dan memiliki besar yang sama. Yang keempat sifat layang-layang yaitu memiliki 2 diagonal dengan panjang yang berbeda. Yang kelima yaitu diagonal layang-layang saling tegak lurus atau 90 derajat ya. Yang keenam sifatnya itu layang-layang merupakan diagonal terpanjang pada sumbu simetri layang-layang. Yang ketujuh sifatnya adalah layang-layang hanya memiliki 1 sumbu simetri. Dapat kita temui di sekitar kita bangunan datar layang-layang yaitu pada anting, liontin buat kalung, dan layangan. Yang terakhir itu kita akan masuk pada bangunan datar belah ketupat. Ada yang tahu yang mana? Ya, yang ini pastinya dong. Ini yang tinggal satu-satunya lagi. Belah ketupat
merupakan suatu bangunan datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi dengan ukuran sama panjang, serta memiliki 2 pasang sudut bukan siku-siku dengan sudut yang saling berhadapan memiliki besar sama. Sifat bangunan datar bola ketupat itu ada 8 buah. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Yang kedua, memiliki 2 diagonal yang saling tegak lurus. Diagonal pertama dan diagonal kedua pada bola ketupat saling tegak lurus, membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Tahu yang mana? Yang ini ya adik-adik, sudut 90 derajatnya yang berhadapan. Oke. Yang ketiga, ada sudut yang saling berhadapan memiliki besar yang sama pada bola ketupat. Sudut yang berhadapan memiliki besar yang sama, yaitu menunjukkan besar sudut. Sudut ABC sama dengan sudut ADC. Yang keempat itu besar pada keempat titik sudutnya adalah 360 derajat. Sifat yang kelima itu memiliki 2 sumbu simetri yang dimana adalah diagonalnya. Yang keenam itu bola ketupat memiliki simetri putar tingkat 2. Yang ketujuh itu memiliki 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut. Sifat yang terakhir bangunan datar bola ketupat itu keempat sisi bola ketupat mempunyai panjang yang sama. Bola ketupat dapat kita temui pada orang yang jualan sate. Itu kan ada satenya ketupatnya. Itu merupakan bangunan datar bola ketupat. Dan dapat kita temui pada potongan kue dan tapak meja. Sekian materi hari ini yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih.